Salam adik-adik, selamat pagi. Ini hari kita akan mulai dengan sekolah minggu kita pada pagi hari ini di Minggu tanggal 25 Juli 2021. Adik-adik, apa kabar semua? Oke, kakak minta untuk kita semua harus pakai masker. Kalau kakak di depan tidak pakai masker karena tidak ada teman di samping kiri kanan. Jadi adik-adik semua pakai masker, duduknya jaga jarak. Oke, baik, kita akan mulai dengan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dan memuji nama Tuhan. Kita menyanyi dua lagu. Yang pertama lagu Cuip-Cuip dengan Aku Istimewa. Jadi ini semua lagu pakai gerakan. Kakak minta kita semua bangkit berdiri. Oke, kalau bangkit berdiri harus jaga jarak, tidak boleh berdekatan. Ingat pakai masker. Oke, lagu yang pertama Cuip-Cuip, habis itu yang kedua Aku Istimewa. 1, 2, 3. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyi dua lagu. Sekarang kita akan mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi kita berdoa, ambil sikap doa yang baik, duduk tenang, dan kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa untuk kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih menjaga kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mulai di sekolah minggu kami. Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Kalau kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus, kita harus duduk diam
dan kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Sebelum itu, kita mengangkat satu lagu yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Jadi ini lagu kita duduk diam dan kita menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kakak hitung sampai 3 kita sama-sama menyanyi. 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga firman yang kami dengar saat ini, kami bisa pahami dan kami melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, hari ini kita akan belajar Alkitab dan adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya dan kakak-kakak yang ada tolong juga untuk mempersiapkan Alkitab masing-masing yang bisa membaca. Dan kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai 10. Kitab Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai 10. Nah, cerita ini di bawah perikop Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai 17. Sakeus ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca, sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Sakeus. Nah adik-adik,
di dalam cerita ini Tuhan Yesus itu baru turun dari satu gunung dan dia mau pergi ke Yerusalem. Nah, waktu mau pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus berkeliling dulu lewat kota Yeriko dan di sanalah Sakeus berada. Nah, teman-teman, Sakeus ini badannya pendek. Nah, waktu Yesus mau lewat Yeriko, Sakeus ini sebelumnya sudah mendengarkan tentang Yesus itu bagaimana, Yesus itu bisa buat mujizat, Yesus ini hebat, Yesus ini luar biasa. Nah, pada akhirnya karena penasaran, akhirnya Sakeus yang mendengarkan bahwa Yesus akan melewati kota Yeriko, akhirnya Sakeus mengambil keputusan, aku harus lihat Yesus. Jadi Sakeus buru-buru, lalu dia pergi mau lihat Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? Ternyata karena badannya yang pendek itu, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Nah, akhirnya dia memilih untuk naik satu batang pohon untuk melihat Yesus. Nah, dia naik cepat-cepat ke sana. Lalu dia melihat Tuhan Yesus. Wah. Lalu Tuhan Yesus juga sampai ke tempat dia dan Tuhan Yesus melihat ke atas. Lalu suruh Sakeus, Sakeus turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Coba bayangkan kalau idola kalian, artis yang kalian suka, datang ke kota Kupang atau ke tempat kalian berada, wah pasti kalian akan senang sekali dan ingin melihat idola kalian. Nah, begitu juga dengan Sakeus ini kawan-kawan. Nah, Sakeus karena dia begitu penasaran, dia sangat ingin untuk mengenal Tuhan Yesus. Sehingga dia mengambil keputusan untuk pergi lihat Yesus. Nah, inilah yang dilakukan oleh Sakeus teman-teman. Nah, dari cerita ini kita harus belajar beberapa hal. Yaitu yang pertama, itu adalah keadaan fisik bukan halangan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perhatikan teman-teman, Sakeus itu bertubuh pendek. Nah, dia sulit sekali untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi bayangkan, dia sampai rela untuk naik ke atas sebatang pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, ini suatu sikap yang sangat baik, di mana seorang sangat rindu kepada Tuhan Yesus dan mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini satu sikap yang sangat bagus yang harus kita contoh dari seorang Sakeus. Bagaimana dengan kita? Waktu kita ingin sekolah minggu, wah sekarang kan sekolah minggu online. Kita pasti akan berpikir, wah jam segini sekolah minggu. Jam 9 itu biasanya sekolah minggu, jam 10 itu biasanya sekolah minggu. Wah, ini bertepatan dengan serial yang disukai. Wah, Naruto. Atau apapun. Wah, HP, janjian dengan teman untuk bermain game, mabar. Wah, ini bagaimana? Mau pilih yang mana? Pilih sekolah minggu, dengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, atau pilih main game dengan teman. Nah, di situ kita harus bisa memenangkan keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam ibadat sekolah minggu. Mungkin sekarang kita ibadat online, tapi pada waktu-waktu berikutnya, jika Tuhan berkenan, kita akan berjumpa di dalam sekolah minggu offline. Jadi, waktu kita rindu dengan Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Sama seperti Sakeus, dia sangat ingin sekali ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia pergi kepada Tuhan Yesus. Ini satu sikap yang sangat baik dari seorang Sakeus. Yang kedua, Yesus tidak menolak orang yang mau kenal dia. Perhatikan, Sakeus itu sangat ingin melihat Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Waktu Sakeus ada di atas pohon, Yesus bahkan menyuruh dia untuk turun karena Yesus mau ke rumahnya untuk menumpang dan makan. Wah, luar biasa sekali. Bayangkan, Yesus yang adalah idola Sakeus, akhirnya panggil Sakeus. Mari, aku mau ke rumahmu. Bagaimana? Kalau idola kita memanggil kita mau menumpang di rumah kita, wah luar biasa sekali. Idola saya panggil saya untuk pergi ke rumah. Nah itu, wow, sangat spektakuler. Nah itulah yang dialami oleh seorang Sakeus.
luar biasa sekali teman-teman. Yesus tidak menolak orang yang mau kenal dia. Begitu juga dengan kita. Saat kita punya keinginan untuk lebih mengenal Yesus, jangan sia-siakan keinginan itu. Mari perhatikan firman Tuhan, mari belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kita bisa lebih mengenal Tuhan Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus dan dengan Alkitab, Tuhan akan menolong kita untuk lebih mengenal Dia. Jadi kalau kita rindu Yesus, kita mau lebih kenal Yesus, ayo perhatikan firman Tuhan, perhatikan apa yang Tuhan kehendaki, perhatikan apa yang Dia sampaikan lewat firman-Nya. Teman-teman ingat, firman Tuhan itu sama seperti surat yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan untuk sekarang, kita harus rajin-rajin membaca Alkitab atau kitab suci. Itu hal kedua yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Kemudian hal yang ketiga adalah berjumpa dengan Yesus itu pasti membawa berkat. Berjumpa dengan Yesus itu pasti membawa berkat. Nah, teman-teman, ada dua jenis berkat di sini. Kita harus bisa memisahkan berkat-berkat itu. Yang pertama adalah berkat yang bersifat jasmani. Maksudnya adalah kesehatan, kekuatan, keuangan, dan segala macam hal yang kita inginkan. Tapi ada satu jenis berkat yang lain, yaitu berkat rohani. Nah, ini tidak bisa dilihat dengan mata, tapi hanya bisa dimengerti dan dipahami. Contohnya, ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan di saat kita mendekat kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, yang mana yang Sakeus dapatkan? Ternyata, teman-teman, yang Sakeus dapatkan itu adalah berkat secara rohani. Perhatikan ayat 9, bacaan kita berbunyi seperti ini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Wah, luar biasa sekali. Tuhan Yesus dijumpai oleh Sakeus. Dan Tuhan Yesus mau pergi ke rumah Sakeus dengan membawa berkat rohani yang begitu besar. Maksudnya apa? Keselamatan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu keselamatan yang mana? Tuhan Yesus ternyata menjanjikan kehidupan yang kekal kepada Sakeus ini. Dalam kekristenan, orang percaya kepada Tuhan Yesus pasti dibawa pergi ke surga. Nah, bagaimana dengan Sakeus? Sakeus ini ternyata dia adalah orang yang percaya. Makanya dia sangat rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bayangkan, dia yang kaya raya, dia yang adalah kepala pemungut cukai, rela untuk naik pohon, ketemu untuk melihat Tuhan Yesus. Bayangkan teman-teman. Nah, dan Yesus mau pergi ke rumahnya, lalu memberitakan satu kabar baik, yaitu kabar keselamatan. Bayangkan. Berarti Sakeus ini orang yang sangat beruntung, bisa mendengar secara langsung Yesus bicara. Rumah ini selamat. Wah, sangat luar biasa sekali. Bagaimana dengan kita? Kita harus sering-sering berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat doa, lewat belajar firman, lewat ibadah. Tapi ingat ya teman-teman, bukan doa kita, bukan ibadah kita yang menyebabkan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hanya dengan iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Perjumpaan dengan Yesus itu membuahkan pertobatan. Perjumpaan dengan Yesus membuahkan pertobatan. Nah, Sakeus yang dari awalnya dia adalah seorang pemungut cukai, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengakui bahwa dia orang berdosa.
Katanya, sekiranya aku memeras dari orang lain, aku akan membayarkannya 4 kali lipat. Bayangkan, orang sekelas Sakeus, orang yang kaya raya, yang punya kedudukan dan jabatan seperti Sakeus ini, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita harus mencontoh sikap Sakeus ini, sikap yang sangat rendah hati, sikap yang begitu jujur. Bahkan di depan tamu-tamunya pun Sakeus mengaku dosanya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali orang ini. Dia bisa mengaku dosanya di depan orang banyak. Dan Sakeus pun berkata bahwa dia mau memperbaiki kesalahannya dengan membayarkan apa yang telah dia lakukan itu. Yang salah itu mau diperbaikinya. Sakeus sangat luar biasa. Mengapa dia sampai demikian? Karena dia begitu menghormati Tuhan Yesus yang mulia. Karena dia begitu mengasihi dan mau taat kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus ini tidak bisa tidak. Ini adalah suatu iman yang benar, satu percaya yang benar. Bahwa setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mau untuk bertobat. Bagaimana dengan kita? Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, setelah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, apakah kita mau bertobat? Yang dulunya suka maki, lihatlah Sakeus. Bayangkanlah Sakeus. Dia setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengaku dosa dan mau bertobat dari dosanya. Kita harus mencontoh Sakeus dalam hal ini. Sikap itu adalah satu sikap yang baik. Sikap itu adalah sikap seorang Kristen yang benar-benar bertanggung jawab dan betul-betul taat kepada Tuhan Yesus. Ayo, yang suka berkelahi, yang suka memaki, yang suka mencuri, yang suka melawan orang tua, yang malas-malasan gereja, yang malas-malasan sekolah minggu, bertobatlah karena Yesus juga mau jumpa dengan kamu. Tema kita hari ini, bertobatlah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi ke hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukan itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami telah mendengarkan cerita tentang satu tokoh yang luar biasa, yaitu Sakeus yang kaya raya, Sakeus yang adalah kepala pemungut cukai. Tapi ia mau bertobat setelah dia jumpa dengan Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mau bertobat, kami juga mau berhenti, kami juga mau memperbaiki kesalahan kami. Bapa di surga, tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kami dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami ini anak-anak yang masih lemah. Kiranya Bapa menolong kami dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan sebagaimana harusnya yang Bapa kehendaki. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan salah kami. Dan biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja, ya Tuhan. Amin. Baik adik-adik semua, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu lagu lagi. Lagu ini lagu gerakan, semua kita harus bangkit berdiri, tapi jaga jarak, ingat pakai masker. Kita menyanyi lagu gerakan, yaitu lagu Domba Hilang. Jadi ini semua pakai gerakan, kita harus menyanyi dengan semangat. Domba Hilang, 1, 2, 3.
Baik adik-adik, sekali lagi mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Ayo, sikap duduk yang sopan, jangan korek-korek teman, fokus kepada doa. Mari semuanya kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa yang di surga, kami datang lagi ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besarnya kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, pada hari ini kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, dengan teman-teman kami. Bahkan kami telah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Bapa di surga, biarlah Engkau berkenan kepada kami, biarlah kami dapat berjumpa dengan Engkau, ya Tuhan, dalam saat-saat yang indah seperti ini. Biarlah hidup kami menghasilkan pertobatan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, sungguh berbahagia bagi Sakeus yang dapat bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi bagi kami sangat berbahagia juga karena meskipun kami tidak bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan mau menyatakan diri, mau berjumpa dengan kami saat ini. Dalam doa kami ini, ya Tuhan Allah, biarlah Tuhan menolong kami, biarlah Tuhan datang kepada kami. Ya Roh Kudus, mari mampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang telah kami pelajari. Bapa di surga, terima kasih banyak atas tuntunan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami masih bisa ada sampai sekarang ini di tengah-tengah dunia yang semakin sulit dan jahat ini, ya Tuhan. Tuhan masih menolong kami. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Bapa yang di surga. Biarlah Tuhan menolong kami dalam hidup kami sehari-hari. Mari cukupkan apa yang kami perlukan bagi hidup ini. Makanan kami, pakaian kami, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kami, sekolah kami, dan semuanya ya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Bapa yang di surga. Bapa, kiranya Bapa juga memberkati orang tua kami, keluarga kami semuanya. Kiranya Bapa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup ini. Dan biarlah dalam hidup mereka kemuliaan bagi nama Tuhan ada di sana. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi ketiga pelayan kami. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat akal budi kepada mereka agar dapat melayani jemaat, mengajar jemaat dengan sebaik-baiknya. Biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan dalam hidup kesehariannya, memberikan apa yang perlu bagi mereka untuk hidup mereka, bahkan bagi pelayanan mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, bagi gereja kami secara keseluruhannya, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami dalam masa-masa yang sulit ini. Sehingga dalam waktu ke depannya kami boleh berkumpul lagi, satu sama lain dapat memandang muka, dan saling melepas kerinduan dalam kasih yang besar di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah, biarlah dalam hidup kami sungguh-sungguh ada kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan Allah. Bapa di surga, inilah kami, mengampuni akan segala dosa dan salah kami, kekurangan kami ya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersafaat kepada Bapa yang di surga. Terima kasih ya Allah kami. Amin. Oke, adik-adik semua, kita sudah tadi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mau pulang, tapi sebelum itu kita akan menyanyi satu lagu lagi. Ini lagu gerakan juga, Jalan Serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka,
masuk